Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas nikmat-nikmat Allah kita bisa berjumpa dan bertemu lagi via Zoom meeting untuk melanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Hikam Ibni Athaillah, syarah dari Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Burti rahimahumallah ta'ala rahmatan wasi'ah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menjalankan perintah-perintahnya, sunnah-sunnahnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini, pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian Al-Hikam, yaitu hikmah yang ketiga. Masih membahas hikmah yang ketiga. Pada minggu lalu kita sudah menjelaskan bahwa hikmah yang ketiga ini adalah sawabiqul himam la tahriku aswarul aqdar. Sawabiqul himam yaitu semangat yang kuat atau usaha yang kuat tidak akan bisa merobohkan atau membakar ya tembok takdir, tembok-tembok takdir atau benteng-benteng takdir. Artinya sebesar apapun semangat kita dan usaha kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Ya, maka tidak akan terjadi. Tapi di sisi lain kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha dan berikhtiar agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun ketika usaha tersebut tidak membuahkan hasil, tidak tercapainya tujuan kita, maka ketahuilah bahwa usaha yang kita lakukan itu tidak akan bisa merobohkan takdir Allah bagaimanapun kita berusaha. Nah, kemudian kita sudah sampai pada pembahasan sebuah pertanyaan. Fima at-ta'amul ma'al asbab madama annaha la takhriku aswarul aqdar. Terus ngapain? Kalau begitu ngapain kita itu berusaha? Ngapain kita itu mengambil asbab atau sebab-sebab? Ngapain kita bekerja? Ngapain kita cari nafkah? Ya sudah, ongkang-ongkang kaki saja di rumah, nanti rizki datang. Nah, jawaban dari pertanyaan ini adalah yang pertama, bahwa kita itu memiliki dua kondisi. Seseorang itu ada pada salah satu dari dua kondisi. Wal jawab annaka minal asbab al-kauniyah al-mukhtanifah fi ihda halatain. Ada orang yang pada kondisi pertama, yaitu apa? Al-halatul ula antakunal asbab al-masyru'atu kulluha ba'idatan angka
ghaira khadi'atin linasyatika wa juhudika. Yaitu kalau ada orang yang berada di sebuah tempat atau kondisi yang tidak ada pekerjaan ya yang masyru', tidak ada pekerjaan yang syar'i, yang halal. Semua pekerjaannya adalah haram. Dia tidak bisa mencari pekerjaan yang halal. Ya. Semua yang ada adalah pekerjaan haram. Idzan fa'angta fi alamit tajrid. Maka kamu berada pada makom tajrid. Makom tajrid sudah kita jelaskan. Ya, makom di mana dia itu tidak perlu bekerja. Ya. Wal matlub minka al istislam wal intidhar. Maka yang dituntut dari kamu adalah berserah diri dan menunggu. Wa taqasurul asbab ghairul masyru'ah fi hukmil adam kama dzakarna. Ya. Pekerjaan-pekerjaan yang ada yang banyak itu dianggap tidak ada karena semuanya haram. Fal matlub minka tajahuluha wal ibti'ad anha. Maka yang diminta dituntut dari kita adalah menjauhkan pekerjaan-pekerjaan yang haram tersebut. Tentu yang dimaksud pekerjaan haram itu adalah yang sudah jelas dan sepakati oleh para ulama, tidak ada perselisihan padanya gitu. Kemudian yang kedua, al-halatus saniyah, ada kondisi yang kedua, antakunal asbab al-masyru'ah maufurah amamak, yaitu jika kita berada di sebuah tempat atau kondisi di mana pekerjaan-pekerjaan yang halal itu banyak tersedia, tinggal kita pilih. Mungkin hanya saja mungkin gajinya mungkin lebih kecil gitu ya. Mungkin yang halal mungkin gajinya lebih kecil. Idzan fayambaghi an tuqbila ilaiha wa an tata'amala ma'aha. Maka yang harus kita lakukan adalah ya kita harus milih salah satu. Harus bekerja kalau kita memang butuh uang. Kecuali kalau kita dalam kondisi makom tajrid. Ya, orang yang sudah sangat kaya, sudah tidak butuh lagi bekerja, itu makom tajrid, itu fokus ibadah, fokus belajar ya. Karena kalau dia tidak bekerja pun nggak khawatir dia tidak makan karena banyak tabungannya. Nah, beda kalau orang yang kalau tidak bekerja tidak bisa makan, tidak bisa minum ya, maka dia harus bekerja. Nah, la li anna hadzatu fa'iliyah au muqawimah li qada'illah wa qadari. Namun harus diingat bahwa bekerja itu bukanlah yang menjadikan kita bisa mendapatkan penghasilan. Bekerja itu bukanlah yang memberikan memberikan kekayaan yang bisa menjadikan kita makan, minum dan lain sebagainya. Ya, tetapi bekerja itu hanya sebagai wasilah, hanya sebagai sabab atau asbab yang menjadikan kita mendapatkan penghasilan atau makan atau minum dan seterusnya. Nah, ini yang harus diyakini, ini berhubungan dengan tauhid. Jangan sampai kita berkeyakinan oh bekerja dapat uang, oh makan kenyang, minum kemudian menghilangkan dahaga. Tidak. Itu hanya sebagai wasilah. Bisa jadi ada orang yang makan tapi tidak kenyang. Ya, Nabi Ibrahim dibakar tapi tidak terbakar. Ya, karena api itu hanya sebagai wasilah saja. Ketika Allah tidak berkehendak untuk membakar, untuk menjadikan api itu membakar, maka tidak bisa membakar. Itu berkaitan dengan qadar. Bali annallaha lamma aqamaka fi khadamiha faqad amaraka bita'amuli biha. Jadi Allah ketika menempatkan kita pada sebuah kondisi kita harus bekerja. Ya artinya berarti Allah memerintahkan kita untuk bekerja. Udah bekerja saja, adapun hasil serahkan kepada Allah. Jadi manusia itu hanya diwajibkan untuk melakukan proses yang sesuai syariat. Syariat sudah dijelaskan oleh Allah, oleh Rasulullah, Al-Qur'an, hadis, para ulama. Ma'al yakin alladhi yajibu an la yubariha aqlaka min annal fa'iliyah.
Ya, dengan keyakinan bahwa efek ya atau hasil dari pekerjaan itu innama hiya li iradatillah wa hukmihi aw wa hikamihi. Dengan keyakinan bahwa hasilnya itu sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan hikmah Allah. La litilkal asbab allati tata'amalu ma'aha wa ka'annaka ta'tamidu 'alaiha. Bukan karena asbab-asbab itu, bukan karena pekerjaan itu, ya. Jadi jangan bersandar dengan pekerjaan, jangan bersandar dengan bos, jangan bersandar dengan pimpinan, jangan bersandar dengan perbuatan kita, tapi bersandarlah kepada Allah yang memberikan semuanya. Nah, ini yang keyakinan yang harus selalu ada di dalam hati kita, ya. Aifal iqbal 'alal asbab al-masyru'a bit-ta'amuli ma'aha wa taqayyudu biha. Innama hiya wadhifatun aqamanallahu 'alaiha wa amarana biha. Jadi, pekerjaan-pekerjaan yang ada, yang kita lakukan itu adalah sebuah tugas yang harus kita lakukan, sebuah proses yang harus kita jalani. Adapun hasilnya itu adalah urusan Allah, tidak perlu kita pusing memikirkan hasilnya. Udah yang penting kita bekerja dengan sebaik-baiknya seperti itu. Beribadah sebaik-baiknya ya. Jadi hubungan kita dengan Allah bukan dengan orang-orang ya. Ma'ahu la ma'aha. Bersama Allah bukan dengan asbab isab tadi. Wal athar al mutarattibah innama hiya minhu azza wa jalla la minha. Hasilnya juga dari Allah bukan dari asbab itu. Wa hadha ya'ni annal asbab khadamun li qada'illah wa qadari. Ini artinya bahwa asbab-asbab itu, pekerjaan-pekerjaan itu ya, itu adalah apa namanya tunduk ya melayani qadarnya Allah, dijadikan oleh Allah sebagai wasilah, sebagai sunnatullah ya, agar orang bisa mengambil asbab tersebut untuk mendapatkan hasilnya. Orang ingin pintar ya harus belajar, orang ingin kaya ya harus bekerja ya, orang ingin mendapatkan pahala yang harus beribadah. Tetapi semuanya itu adalah asbab. Bisa jadi orang bekerja tapi tidak kaya, bisa jadi orang belajar tidak pintar. Nah, tidak perlu kita memikirkan hasilnya. Intinya adalah prosesnya lakukanlah dengan semaksimal mungkin. Dengan semaksimal mungkin. Makanya saya tersentuh ada seorang kiai atau seorang nyai mengatakan, kamu itu hafal Al-Quran, yang wajib itu kamu itu murojaah. Adapun lancar atau tidak lancar adalah bonus. Lancar atau tidak lancar, mungkin atau tidak, itu adalah apa? Bonus dari Allah. Ya, itu diserahkan kepada Allah. Intinya kamu adalah murojaah dengan baik. Ya, murojaah dengan baik. Jangan malah, aduh saya nggak lancar-lancar, udahlah tinggal aja murojaahnya. Aduh saya nggak hafal-hafal, tinggal aja lah ngafalnya. Salah itu. Salah. Karena kewajiban kita itu adalah apa? Kewajiban kita adalah murojaahnya itu, murojaah hafalan atau menghafalnya. Udah hafalin aja. Baca Quran, kok saya nggak benar-benar akhlaknya, kok saya nggak bersih-bersih hatinya. Oh, kamu itu cuma diwajibkan untuk baca Al-Quran. Adapun hatinya nanti menjadi bersih atau tidak serahkan kepada Allah. Ya, yang penting kamu baca Al-Quran dengan baik, dengan benar, pahami maknanya, renungi, kemudian jauhi sifat-sifat buruk di dalam hati. Nah, itu hasilnya adalah Allah yang memberikan. Walaisal qada wal qadar khadimaini lil asbab. Jadi qada dan qadar itu tidak tunduk kepada asbab, pada usaha kita. Kebalikannya, usaha kita lah yang tunduk kepada qada dan qadar. Wa hadha huwal ma'na alladhi yarmi ilaihi Ibnu Athaillah As-Sakandari fi hikmatihi as-salisa ini. Inilah yang dimaksud dengan hikmah tadi. Sawabiqul himam la tahriku aswarul aqdar. Wal naqif inda hadhil haqiqah allati a'lamu anna katsiran minal muslimin lam yastayqinuha ba'du. Bal rubbama tufaja'u bi'tiqadin aw tasurin mukhalifin.
Lada ba'di ulama'il muslimin al-mustaghilina bi'a'malid da'wah al-islamiyah. Yulihu ahaduhum ala anna al-asbab al-qawni allati nata'amalu ma'aha kan-nar wal-ma' was-sum wad-dawa wa ta'am ilahi tahtawi ala fa'iliyatin kamilatin fi dakhiliha. Nah, beliau Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala ingin mengingatkan kepada kita. Ada sebuah kesalahan. Ada sebuah kesalahan pemahaman pada sebagian muslim, sebagian mukmin, bahkan sebagian juru dakwah, pendai, ustadz ya. Ada yang salah memahami, di mana mereka memahami, ada sebagian, tidak semuanya, memahami bahwa asbab-asbab yang kita tempuh, yang kita ambil, yang kita lakukan, itu bisa memberikan efek zatu fa'iliyah. Ya, asbabnya itu yang bisa memberikan efek atau memberikan perubahan ya. Kalau kita makan, makanan itulah yang membuat kenyang. Kalau kita minum, minuman itulah yang membuat kita hilang dahaga. Kalau kita minum obat, obat itulah yang membuat kita sembuh. Kita minum racun, racun itulah yang membuat kita mati. Ada yang berpahaman seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Sama sekali bukan. Yang memberikan efek itu adalah bukan benda-benda itu. Ya, tapi Allah yang memberikan efek. Ya. Allah yang kemudian menjadikan kita sehat, menjadikan kita kenyang, menjadikan kita terbakar karena api, menjadikan basah karena air dan lain sebagainya ya. Dan lain sebagainya. Jadi kalau Allah tidak berkehendak kita kenyang, tidak akan kenyang. Allah tidak berkehendak untuk sembuh, tidak akan sembuh. Walaupun kita sudah minum obat sebanyak berbagai macam model ya. Ila akhirih. Tahtawi ala fa'iliyatin kaminatin dakhiliha. Fa in tadhakkaru aqidatahu al-imaniyah wa arada an yatajawaba ma'aha istadraka wa qala walakinna Allah huwa wa in tudzakkira fa in tudzakkirana walakin Allah huwallazi auda'a fiha tilkal quwwah au al fa'iliyah. Kadang kalau kita ingatkan orang seperti ini, nanti dia menjawab, "Lah, tapi kan Allah kan menitipkan pengaruh atau menitipkan al-quwwah, kekuatan pada benda-benda tadi. Allah menitipkan kekuatan pada makanan sehingga menjadi kenyang, sehingga yang memakannya menjadi kenyang. Allah menitipkan kesembuhan pada obat sehingga orang yang meminumnya menjadi sembuh. Nah, ini tidak benar. Pemahaman atau akidah seperti ini tidak benar. Ya, memang Allah menjadikan obat itu sebagai asbab, sebagai apa? Sebab ya. Sebab kita untuk bisa sembuh. Allah menjadikan sunnatullah di muka bumi ini yang harus ditempuh oleh manusia, tetapi sunnatullah itu ya tidak selalu bisa berefek ya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Nah ini. Wa ana la uridu an uhakima haula'in nas ila mantiki ulama'il aqidah wal kalam. Lianna fi haula'in nas man la yuqimuna wazan limantikihim wa likatsir min aqwalihim. Nah, beliau tidak ingin berbicara tentang akidah lebih panjang, tentang ilmu kalam lebih jauh, karena mungkin sulit, karena mungkin tidak bisa difahami ya nantinya. Mungkin bisa nanti pada kitab yang khusus membahas tentang ilmu akidah. Nah, walakinni adzkuruhum biqawati'in nusus al-Qur'aniyah. Beliau ingin langsung mendatangkan nas-nas Al-Qur'an langsung ya. Sehingga kita kalau baca Al-Qur'an itu kita baca Al-Qur'an itu bisa sadar, oh ternyata perbuatan-perbuatan kita itu hanya sebagai asbab, hanya sebagai wasilah ya. Ya, sebagai tugas kita untuk melakukan ini itu, adapun hasil adalah Allah. Dalil pertama adalah qaulullah ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, surah ayat Al-Kursi. Allah lah tiada Tuhan kecuali Dia, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mengurus. Wasafallahu azza wa jalla dzatahu bil qayyum.
Al-qaim bi amril kauni kullih ala dawam wal istimrar. Perhatikan kata al-qayyum. Al-qayyum artinya adalah al-qaim bi amril kauni kullih, yaitu yang menegakkan seluruh urusan alam semesta, ya. Seluruh alam semesta itu yang menegakkan atau yang mengatur, yang mengurus, yang menjalankan hanyalah Allah. Alat dawam, selama-lamanya, awal istimror, dan terus-menerus. Sehingga Allah tidak pernah berhenti. Allah tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, naudzubillah. Tidak pernah libur, tidak pernah pray, tidak pernah berhenti. Terus-menerus Allah yang menjalankan. Ya, dengan makhluk yang begitu banyak Allah sanggup untuk melakukan itu semuanya. Ketika ada orang makan kemudian dijadikan kenyang oleh Allah, ada orang minum obat dijadikan sembuh, orang bekerja kemudian dijadikan dia kaya dan seterusnya. Ai fama min syai'in yataharraku au yu'assiru au yata'assaru illa bifa'iliyatin mubashiratin minhu. Artinya tidak ada sesuatu yang bergerak memberikan efek atau terkena efek. Itu tidak lain adalah karena pengaruh langsung dari perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung yang menjalankan, memberikan fi sairil anat wal lahadhat, di setiap masa, setiap detik, setiap waktunya. Fa ayyu fa'iliyatin idzan baqiyat ba'da hadhil asbab. Maka tidak ada efek lain selain efek dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini, jadi dalil pertama adalah Al-Qayyum. Allah itu yang maha mengurus, yang maha menjalankan, mengatur. Dalil kedua kalau Allah Ta'ala wa min ayatihi antaqumas sama'u wal ardu bi amri. Dan termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah antaqumas sama. Langit tegak berdiri wal ardu dan bumi juga bi amrih dengan perintahnya. Antataharrakal aflak wal ardu wa ma bainahuma wa ma qad udi'a fiha wa an tu'adda wadhaifaha allati anataha Allahu biha bitaujihi wa bitaujihin wa amrin minhu azza wa jalla. Artinya bahwa semua benda-benda di langit, benda-benda di bumi, semuanya, semua yang ada di antara keduanya, ya, itu semuanya adalah melakukan pekerjaannya dengan arahan dan dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat daun jatuh, itu adalah Allah yang menjatuhkan. Kita lihat air mengalir, semuanya Allah yang menggerakkan. Planet berputar mengelilingi matahari, ya, kemudian api bisa membakar, orang bekerja dan seterusnya, semuanya bekerja, bergerak atas kendali dan pengaruh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bekerja sendiri, tidak bekerja sendiri. Wala tansa anna kalimata taqum, dan jangan lupa bahwa kata taqum fil ayah pada ayat tadi wahya fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari' tadullu 'ala dawam wal istimrar. Kata taqum ini fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' dalam bahasa Arab menunjukkan makna terus menerus, ya, menunjukkan makna dawam, terus menerus, istimrar, ya, tidak berhenti, terus menerus. Jadi Allah itu tidak pernah berhenti. Ay faqulu ma tarahu minal harakat wa tabaddulat al-kauniyah saghurat am kaburat innama yatimu lahdhatan falahdhatan biqudratin wa amrin minallahi ta'ala. Artinya semua yang kita lihat, gerakan-gerakan yang kita lihat, perubahan-perubahan yang kita lihat, kita tumbuh menjadi besar, bayi asalnya kecil menjadi dewasa, itu semuanya tidak lepas dari perintah Allah dan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ta'ammalta fi hadzal kalam ar-rabbani adrakta anna ma yata'ara lana annahu asbabun laisa illa junudun mahkumatun bi sultanillahi wa amri. Jadi kalau kita lihat semua yang kita lihat, asbab-asbab yang kita lihat, orang bekerja, orang bergerak, benda-benda bergerak dan lain sebagainya, semuanya adalah tentara-tentara Allah yang digerakkan oleh
Allah, oleh kekuasaannya Allah, oleh perintah Allah. Tatalaqqa al-qudrah wal fa'iliyah minallahi ta'ala lahdhatan falahdah. Semuanya menerima kudrah dari Allah dan menerima efek dari pengaruh dari Allah Subhanahu wa taala masa demi masa, detik demi detik. Fahal baqiyat fiha ma'a hadha taqrir al-ilahi fa'iliyatun kamiyatun munfasilatun 'anil fa'il al-auhad wa huwa Allah azza wa jalla. Maka tidak tersisa pengaruh sedikit pun dari makhluk. Makhluk tidak memiliki sedikit pun kudrah, tidak memiliki sedikit pun kuasa, efek untuk melakukan, untuk bisa memberikan hasil. Kita hanya ditugaskan, diperintahkan oleh Allah hanya untuk mengambil asbab. Yang ketiga, qaulullah azza wa jalla, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah memegang atau menahan langit-langit dan bumi agar tidak jatuh, agar tidak runtuh. Wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Kalaupun keduanya itu runtuh, jatuh, maka tidak ada yang menyentuh keduanya dari selain Allah. Ya, artinya hanya Allah lah yang menahan bumi ini agar tidak jatuh, langit ini juga agar tidak jatuh. Itu selalu dipegang atau dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'ammal maratan ukhra fi kalimati yumsik. Perhatikan pada kata yumsik. Innallaha yumsik, yumsik itu memegang agar tidak jatuh. Allati tadullu 'ala dawam wal istimrar. Menggunakan kata fi'il mudhari. Yumsik menggunakan kata fi'il mudhari. Amsaka yumsiku, menunjukkan bahwa perbuatannya terus-menerus dan tidak ada hentinya. Ya, Allah tidak tidak berhenti, terus dalam kondisi bangun, dalam kondisi hidup mengurus alam semesta ini. Sumangzur ilal qara ar-rabbani allati tantiqu bihil ayah innaha taqul bi sharihil bayan. Kullu ma tarah wa ma la tarah ainuka minal qawanin wal anzimal kauniyah allati tuqimus samawati wal arda ala nasqiha wa nidhamihal ma'ruf awil madrus innama yaktasibu dawam wal istiqrar lahdatan falahdatan bitadbirillahi wa hikami. Jadi semua yang kita lihat atau yang tidak kita lihat oleh mata kita dari hukum-hukum Allah yang ada di alam semesta ini, yang menjadikan langit-langit dan bumi bisa tegak dengan sempurna, dengan teratur, dengan rapi, itu semuanya berasal mendapatkan energi atau kekuatan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari masa ke masa, dari detik ke detik semuanya atas aturan Allah dan pengurusan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau takhallallahu anha lahdhatan wahidatan latahawa wantasara kullu syai. Kalau Allah Subhanahu wa taala satu detik saja kemudian melepas, udah hancur semuanya. Matahari bertabrakan, bumi berjatuh dan lain sebagainya, hancur semuanya. Wahai hada inda idnika inin auli sababin ma an yahilla mahallallah fil fa'iliyah wa tadbir. Dan mustahil kalau ada satu makhluk pun yang bisa menggantikan perannya Allah Subhanahu wa taala dalam pengurusan itu semuanya. Idzan falladhi yadhumu kullalahikin ma'asabikin bisilkin manusamhi asabiyah wallah. Jadi yang memberikan sebab, memberikan efek pada sebab itu adalah tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yatimu dzalika kama arafna al-an lahdatan falahdatan fa kaifa takun wal halah ila akhirih. Baik, dalil yang keempat bahwa Allah lah yang memberikan kekuatan dan efek hasil kepada perbuatan kita adalah qaulullah azza wa jalla wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan satu tanda bagi mereka bahwa kami membawa menampung dzurriyyatahum, anak-anak cucu mereka fil fulkil mashhun pada kapal, tentang Nabi Nuh ini. Idza kanat fil fulkil mashhun alladhi yamkhuru ubabal bahri fa'iliyatun kaminatun mustaqirrah. Falimadza nasaballahu hamlan nas al-muhtashidin ala dhahriha wa fi dakhiliha ila dzatihil aliyah.
Perhatikan. Allah di sini mengatakan kamilah yang menampung, atau yang kalau kapal itu kan ditampung ya. Orang-orang yang ada di dalamnya diapain? Ditampung atau dibawa ya. Kamilah yang membawa mereka. Oh, keturunan-keturunannya Nabi Nuh ketika ditimpa banjir yang sangat besar sehingga menghancurkan negerinya, menghancurkan semua penduduknya kecuali orang-orang yang Allah tampung, Allah bawa dalam kapal tersebut, kapal yang sangat besar. Coba di situ Allah menisbatkan pekerjaan membawa, menampung itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada perahu yang besar itu. Ini menunjukkan bahwa yang memberikan keselamatan, yang memberikan penampungan itu bukan kapal. Ya, kapal bisa berjalan di atas lautan dengan sangat sangat rapi, dengan selamat, tidak tenggelam. Itu tidak lain adalah Allah yang menjalankan dan Allah yang mengatur agar tidak tenggelam gitu. Karena manusia melakukan asbab-asbabnya. Falimada nasaballah hamlal baik. Walam yansubhu ila safinah allati fiha quwwatun mustaqirah muda'ah. Jadi Allah tidak sandarkan kepada perahu tadi ya. Jadi bukan perahunya yang menjadikan orang selamat. Innal ayatu 'alin annal hamil lis-safinah wa man fiha innama huwa Allah. Ayat tadi menunjukkan bahwa yang membawa mereka, yang menampung mereka itu hanyalah Allah, bukan perahu. Idzan faqad in maha wahmul as-sababiyyah al-haqiqiyyah fiha. Ya, kalau kita baca ayat ini kita disadarkan bahwa yang memberikan keselamatan itu adalah Allah. Yang bisa menampung mereka adalah Allah di atas kapal yang besar itu. Ini kalau kita baca Al-Quran dengan tadaburnya, maka insya Allah akan menjadikan iman semakin kuat. Nomor 5, wa misluhu bal awdah minhu. Dalil yang kelima ini lebih jelas lagi. Fid dalalah, dalam penunjukannya, alal haqiqah zatiha qaulullah azza wa jalla, ya, an sayyidina Nuh, dari sayyidina Nuh, wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur tajri bi'ayunina jazaan liman kana kufir. Wa hamalna, dan kami membawanya, membawa Nabi Nuh beserta para pengikutnya, ala dzati alwah, di atas perahu yang memiliki lempeng-lempeng itu. Masya Allah. Tajri bi ayunina, dan perahu itu berjalan di atas banjir yang besar itu, bi ayunina, dengan perhatian atau dengan pengurusan kami. Jaza'an liman kana kufir, sebagai balasan bagi orang yang diingkari. Lahid annal bayan al-ilahi huna abbara anis safina bima tahmiluhu fi mahnina min quwwatin fa'iliyah bimajmu'ati alwahin khashabiyah wa masamir liyahuna lana min sya'niha wa liyuakkida lana bihadha taswir al-baligh annaha bihaddi dzatiha aqallu min an tuhaqqiqa syai'an aw tuqilla laijan ila dhuhriha. Nah, perhatikan di situ Allah Subhanahu wa taala ya menggunakan kata wahamalnahu, dan kamilah yang membawa mereka, yang menampung mereka. Ala dzati alwah, di atas perahu yang memiliki lempeng-lempeng dan paku-paku itu yang dipasang, disusun menjadi sebuah perahu ya. Agar kita sadar bahwa yang menjadikan itu semuanya adalah Allah, tetapi dengan perantara ya, dengan ilham Allah mengilhami Nabi Nuh ya, atau mewahyukan kepada Nabi Nuh agar membuat kapal itu sebagai asbab ya, sebagai wasilah untuk bisa ditampung atau dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan perahunya itu yang bisa memberikan hasil atau memberikan keselamatan. Baik, selanjutnya dalil yang keenam. Wa tatajassad hadhil haqiqatul lati taltaqi hadhil ayat ala taqririha wa taqidiha fil kalimah al-qudsiyah
allati 'allamana iyyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amarana litiqrarin nutqi biha wa tasyabbu' bi ma'naha. Nah, dalil yang keenam adalah sebuah kalimat thayyibah, kalimat suci yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Kalimat ini yang seharusnya kita pahami, kita dalami, kita resapi, kita tadaburi karena akan mengandung makna akidah yang sangat tinggi, yang sangat dalam. Yaitu apa? La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan illa billah kecuali dengan Allah. Artinya ketika kita makan menjadi kenyang, itu tidak lain adalah Allah yang menggerakkan kita dan Allah yang menjadikan kita kenyang. Kita minum obat sembuh, ya, yang memberikan kita kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mengucapkan ini harus diucapkan dengan penuh kesadaran, dengan penuh apa? Dengan penuh pemahaman sehingga bisa memberikan efek, ya, menjadikan kita semakin rendah di hadapan Allah, ya, menjadikan kita semakin cinta kepada Allah. Fangdur ila hadhil jumlah al-jami'ah kaifa nafat jinsal hauli kulli wal quwwah kulliha an kulli syai'in wa fi kulli lahdatin lituhsirahuma fi dzatillahi azza wa jalla. Perhatikan kalimat ini di mana Allah Subhanahu wa taala menafikan seluruh kekuatan dan seluruh daya, seluruh kekuasaan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap detik kita, ya, setiap detik berjalan itu semuanya kita bisa bergerak, bisa bernafas, bisa berbicara, mendengar dan semuanya itu adalah karena Allah yang menggerakkan dan Allah menjalankan, bukan karena kita. Hanya saja Allah berikan asbab-asbab, ya, perintahkan kepada kita untuk mengambil asbab agar mendapatkan hasil-hasil itu semuanya. Tapi ketika hasil itu tidak memberikan tidak datang, tidak berhasil, maka jangan jangan marah, maka jangan kemudian kita marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baqiya an ulfitan nadhar ila mantiq al-ilmi alladhi taqtadihi aqidatu wa tauhidullah min haitsu dzatiha wa sifatihi wa af'aliha. Ya, sekarang Al-Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ingin menjelaskan ada poin akidah yang sangat penting yang ingin beliau jelaskan. Wahyal aqidah allati yajibu an yadina biha kullu muslimin. Akidah yang harus dipeluk oleh seluruh muslim yang bagi an ya'lama annallaha wahidun fi dzatihi. Ya, kita harus yakin bahwa Allah itu esa pada zatnya. Ya, Allah tidak terpotong-potong, terbagian terpisah-pisah, tidak. Allah itu esa pada zatnya. Fil kauni tidak ada Tuhan falaisa fil kauni ilahun min duni, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa an ya'lama annahu wahidun fi sifatih, Allah juga satu pada sifatnya. La yusyarikuhu musyarakatun hakikiyah fi syai'in min sifatihi ahadun. Tidak ada seseorang pun yang menyamahi dalam sifatnya. Wa an ya'lama annahu wahidun fi af'alih. Nah, terakhir ini yang penting. Allah itu esa dalam perbuatannya. Yang menciptakan Allah, yang memberikan kekuasaan Allah, atau memberikan kemampuan adalah Allah. Yang menjadikan kenyang, menjadikan sembuh dan seterusnya itu adalah Allah. Tidak berserikat dengan siapapun. Fa idza jaa man ya'taqidu anna finnar masalan quwwatan muhriqatan aw da'ahu Allah ta'ala fiha summa tarakaha fahiya bihadil quwwal kamina fi dhahiliyat tahrik. Fadzalika ya'ni anna fil kauni quwwatun muhriqah mustaqillah bidzatiha kullu ma fil amri anna Allah ja'a biha wa wada'a fin nari tumarisu biha wadhifatul ihraq idzan faqad asbatat hadhil aqidah anna fil kauni quwwatun ghairu quwwatillah tusyarikuhu fi iqamati nizamil qad. Kalau ada yang berkeyakinan bahwa api yang membakar, bahwa apilah yang membakar, atau Allah menitipkan
kekuatan membakar, kemampuan membakar kepada api, ya, berarti dia telah meyakini ada qudrah, ada kemampuan selain kemampuannya Allah. Ya. Padahal kemampuan Allah itu esa. Allah itu esa dalam kemampuannya, dalam kudrahnya, dalam kekuasaannya. Ya. Jadi tidak dibagi-bagi, tidak dipisah-pisah kemampuan Allah. Kemampuan Allah satu, ya, atau kudrahnya Allah satu, tidak dibagi-bagi kepada makhluknya atau kepada api dan seterusnya. Jadi yang kita yakini sebagai ahlus sunnah wal jamaah bahwa api itu tidak membakar. Yang membakar adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada api bisa membakar, itu hakikatnya adalah Allah yang membakar, Allah yang memberikan kemampuan membakar. Wa tusbihun nar inda idzin kal aqal al-iqal elektroni alladhi yulaqamul ma'lumat li'ud dan seterusnya itu ya. Kemudian waqad alimta al-jawab an su'ali man qad yaqul fa fi ma ta'amul ma'al asbab idzan wa limadza la nahtariquhu jami'an yata'amala badalan minha. Ya. Kiranya pertanyaan bahwa kenapa kita harus bermuamalah atau berinteraksi dengan asbab, kenapa kita harus mengambil asbab, pertanyaan itu kayaknya sudah terjawab. Dengan jawaban bagaimana? Dengan jawaban bahwa kita itu, karena kita itu diwajibkan untuk mengambil asbab. Sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk, maka kita harus mengambil asbab sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang memberikan pengaruh, memberikan kemampuan untuk bisa memberikan kenyang, memberikan sembuh, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Idzan al-jawab yatakhallasu fi anna ta'amul ma'allah innama yakunu bil insijam ma'a awamirihi wa ta'amul ma'a dhidhamihi alladhi aqama bihadzal qaul ala asasi. Nah, kemudian bagaimana cara berta'amul, bermuamalah, berinteraksi dengan kudrahnya Allah, yaitu dengan menyesuaikan sesuai dengan perintah-perintah Allah. Menyesuaikan dengan sunnatullah yang Allah berlakukan di muka bumi ini. Sunnatullah Allah itu apa? Makan. Orang ketika makan ya akan menjadi kenyang. Ketika minum akan hilang dahaga. Ketika minum obat akan sembuh. Itu lakukanlah semua sunnatullah yang baik. Ya. Ya, kalau kita ingin kaya bekerja, ingin pintar belajar. Ya, lakukanlah itu semuanya. Namun di dalam hati jangan sampai ada keyakinan bahwa itulah yang memberikan efek, itulah yang memberikan perubahan. Ya, yang memberikan efek, perubahan, kemampuan itu adalah qudrah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad amarna idza ju'na an naqul wa idza dha'imna an nashrab. Allah telah memerintahkan kepada kita kalau kita lapar ya makan, kalau kita haus ya minum, wa idza maridna an nabhasa 'anid dawa. Kalau kita sakit ya cari obat, minum obat. Wa anna na'khudha hadarana mimma yabdu annahu sababun lil alam. Kita diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang bisa memberikan kita sakit, memberikan kita bahaya. Summa amarona an na'lama alaihi ilmal yaqin an la fa'iliyata illa lillah. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk mengetahui bahwa tidak ada efek kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini setelahnya hampir sama penjelasannya tentang hikmah ini ya. Jadi pada intinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemampuan, yang memberikan perubahan, memberikan efek terhadap perbuatan-perbuatan kita. Dan ini adalah salah satu akidah yang sangat penting. Jangan sampai terlepas dari hati kita. Jangan sampai kita punya keyakinan bahwa api membakar. Memang apinya yang membakar. Tapi yang membakar adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun
Semuanya yang melakukan Allah tetap, kemudian kita apa? Tetap kita melakukan asbab-asbab itu karena asbab-asbab itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tunduk juga terhadap asbab-asbab tersebut. Namun ketika asbab tersebut sudah kita lakukan namun belum bisa memberikan hasil, memberikan efek, maka kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan, monggo. Assalamualaikum, tanya Ustaz. Ya, silakan Pak. Pak Jas Firman. Ya Ustaz, jazakallah atas apanya tausiah Ustaz pagi ini luar biasa. Memang ini alam kita, dunia negara kita yang bukan Islam ya. Jadi ini banyak juga pertanyaan. Jadi masih bingung juga apakah kita bekerja di bank itu baik namanya konvensional maupun syariah itu dibolehkan di dalam negara kita yang belum Islam ini, Ustaz. Jadi ya itulah pertanyaannya Ustaz. Apakah kita bisa bekerja di bank konvensional ataupun bank syariah? Itu aja Ustaz pertanyaannya. Ya. Ini pertanyaannya melenceng dari ini nih, Pak. Ya, tapi kan kita berusaha mencari nafkah dengan yang Ya, halal. nggak apa-apa. Baik. Jadi bagaimana hukum kita bekerja di bank konvensional dan bank syariah? Tentu kedua bank itu berbeda ya. Bank konvensional berbeda dengan bank syariah. Ya. Bank konvensional banyak ulama yang mengharamkan beberapa produk-produk yang ada pada bank konvensional. Bahkan bisa dikatakan jumhur ulama ya, baik dari Indonesia ataupun dari Timur Tengah banyak sekali. Guru-guru saya juga di Mesir itu banyak yang mengharamkan ya perbuatan atau produk-produk yang ada di bank konvensional. Namun tetap ada juga yang membolehkan, karena berbeda dalam menganalogikan hukumnya seperti itu. Tapi kebanyakan mengharamkan gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, kalau orang sedang bekerja di bank konvensional, ya, maka lebih baik dia kalau ada pekerjaan yang halal, maka cari ya yang halal ya, yang jelas kehalalannya gitu. Walaupun mungkin gajinya tidak seberapa, walaupun gajinya jauh dari gaji dulu seperti itu, maka carilah. Tapi jangan belum mendapatkan pekerjaan dia kemudian cari, karena dia juga harus memperhatikan keluarganya. Karena banyak orang-orang yang buru-buru keluar dari bank konvensional lalu dia tidak bisa menafkahi istri dan anaknya, akhirnya terbengkalai anak istrinya, akhirnya cerai, akhirnya pisah gitu. Anaknya terbengkalai, anaknya menjadi anak liar dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi dia ingin mencari solusi malah membuat masalah baru yang lebih berat seperti itu. Padahal ya tetap aja dulu di bank itu ya mengambil pendapat ulama yang membolehkan, tapi sambil mencari pekerjaan lain yang halal ya, bekerja apa yang penting halal gitu dan mencukupi. Itu terkait dengan bank konvensional. Kemudian yang kedua bank syariah. Kalau bank syariah ini banyak sekali ulama-ulama yang merekomendkan bank syariah baik di Timur Tengah ataupun di Indonesia. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan ya yang namanya bayi baru lahir pasti ya banyak kekurangannya, belum bisa jalan, belum bisa ngomong, belum bisa. Bayi kan baru lahir juga masih banyak kekurangannya kan. Nah, itu dimaklumi. Tapi alhamdulillah bank syariah luar biasa, banyak sekali kelebihannya.
Begitu. Kalau ada seumpama ustadz-ustadz yang nggak boleh bank syariah lah, terus kemana lagi gitu? Mau nyimpan uang di ini di bawah bantal atau di mana? Jadi memang perbedaan itu ada, pada bank syariah itu ada, tetapi banyak ulama-ulama yang sudah istilahnya berfatwa atau membackingi bank syariah. Ya, jadi ketika kita bermuamalah dengan bank syariah, kemudian ternyata tidak syar'i atau bagaimana, itu Itu ditanggung sama mereka-mereka yang seumpama mau mengakal-akali syariah. Ya, kita sebagai orang biasa, orang awam, kita hanya mengikut kepada mereka yang ahli, yang mengurus dalam bidang akadnya, dalam bidang transaksinya, ya. Dan sudah menjadi aturan di bank syariah pasti harus ada badan pengawas syariahnya, ya, BPS-nya. Tidak boleh bank syariah tidak ada badan pengawasnya, gitu, yang akan mengawasi kesyariahan dari praktek-praktek yang ada di bank tersebut, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu masih bekerja di bank syariah, ya udah lanjut saja, karena para ulama menghalalkan, gitu. Wallahu alam. Kalau seumpama orang mau pindah juga dari bank syariah, dia mau kerja di mana lagi gitu kan? Takutnya nanti malah ditempati oleh orang-orang yang tidak baik, ditempati oleh orang-orang yang tidak amanah dan seterusnya gitu. Jadi perlulah kita untuk melihat kondisi sekitar kita juga gitu. Jangan sampai kita keluar dari semuanya itu, kemudian yang nempati adalah orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang kafir atau orang-orang ya yang tidak baik. Akhirnya kita makin tertindas. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak Jasmirman. Ya, jazakallah Ustaz. Ana juga baca di buku Yusuf Kardawi, memang kita ini dibolehkan juga tadi itu pertimbang-pertimbang dengan pertimbang-pertimbang tadi. Jadi beli memperkuat juga jawaban dari Ustaz tadi. Iya, iya. Satu lagi Ustaz, maaf nih ibu bapak semuanya, sekali lagi. Wahadainahun najadain, jadi dua jalan Allah berikan kita di dunia ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jalan fujur dan jalan takwa. Nah, makanya tadi pilihan-pilihan kita itu kan menurut kita sebenarnya mau jadi baik mau jadi tidak baik kita itu tergantung kita sebenarnya. Memang gerakan-gerakan itu semuanya dari Allah kata Ustaz tadi. Apakah itu takwa tadi itu memang harus memaksakan diri kita ya Ustaz ya? Itu yang pertanyaan bagaimana. Jadi apakah kita dalam takwa tadi itu harus dipaksakan dulu baru kita kalau tidak tentu menjadi orang yang fujur gitu. Yang dua jalan yang satu tidak baik, yang fujur, dan satu yang tidak takwa. Jadi penjelasannya Ustaz, itu Ustaz, yang jazakallah Ustaz. Ya. Jadi wahadainahun najdain, dan kami tunjukkan kepada manusia dua jalan. Ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk gitu. Nah, kita dalam beribadah itu harus dipaksa, Pak. Awal-awalnya itu harus dipaksa, karena yang namanya manusia itu memiliki syahwat, memiliki hawa nafsu, memiliki tabiat-tabiat buruk. Ya, khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazu'a. Manusia itu diciptakan dalam kondisi halu, mudah untuk mengeluh, ya. Ketika mendapatkan nikmat, dia pelit, ketika mendapatkan musibah dia mengeluh dan seterusnya. Jadi sifat-sifat buruk ini itu harus ditekang, harus dikekang gitu. Seperti apa? Seperti anak kecil. Hawa nafsu itu seperti anak kecil. Dia itu suka untuk minum susu ibunya, ya, karena memang kebutuhan, ya, minum terus. Tapi kalau dibiasakan seperti itu sampai lebih dari 2 tahun tidak pernah disapih, maka akan sampai dewasa pun akan minum susu ibunya. Makanya yang namanya hawa nafsu itu pertama memang berat untuk dipotong, ya. Jadi kalau kita ada hawa nafsu, segera berat, tinggalkan, ya. Ada godaan untuk melakukan dosa ini, langsung tinggalkan, langsung dipotong, jangan dikasih kendur, jangan dikasih toleransi, jangan. Langsung dipotong. Pandangan buruk, jangan bilang, wah ini kan pandangan pertama, lihat dulu dong rezeki ini. Jangan, langsung potong, ya.
ada keinginan ini tawaran-tawaran haram, langsung potong, tolak langsung gitu. Karena kalau kita biarkan nanti bisa semakin ke sana kita semakin seperti kita terprosok di lumpur hidup ya. Awalnya nggak dalam, tapi lama kelamaan dalam, semakin dalam tidak bisa naik lagi kita, tidak bisa naik lagi. Nah, begitupun ketika ada maksiat-maksiat godaan-godaan hawa nafsu langsung potong. Begitupun ketika kita ingin bertakwa, ingin beribadah, jangan nunggu mood. Kadang orang beribadah nunggu mood dulu, nunggu semangat dulu lah. Semangat ditunggu kapan datangnya. Harus dipaksa, terus dipaksa. Ketika sudah dipaksa, maka akan menjadi ringan. Gitu ya. Kalau kita biasakan sholat duha setiap hari 2 rakaat, kalau kita tinggalkan menjadi malah ada sesuatu yang kurang gitu. Tapi kalau kita lakukan tiap hari menjadi ringan. Sholat 5 waktu kita lakukan terus tiap hari menjadi ringan, tidak menjadi beban. Ya. Berpuasa juga kalau kita lakukan terus maka menjadi ringan. Ibadah-ibadah seperti itu harus dipaksa dulu, jangan tunggu mood. Banyak orang yang beribadah nunggu mood dulu. Nah, kapan moodnya datang? Gitu. Harus dipaksa gitu agar nafsu ini menjadi nafsu makanya para ulama mengatakan ada namanya riyadhah. Riyadhah itu apa? Riyadhah itu seperti olahraga ya. Badan ini untuk menjadi sehat, untuk menjadi kuat, untuk menjadi atletis itu kan butuh latihan dan latihan itu kan dipaksa. Orang angkat beban, karena pertama dipaksa dulu mengangkat yang ringan-ringan dulu, nanti naik sampai yang berat. Itu dipaksa, jangan aduh ini nggak mampu ini udahlah, jangan kasihan, nggak usah diangkat. Nah, ini nggak bisa nih kapanpun nggak akan bisa. Begitupun ibadah seperti itu. Ibadah itu harus dipaksa ya, dibiasakan, dilatih sampai sampai sudah menjadi kebiasaan dia dan bahkan dia bisa menikmati ibadah tersebut. Kalau sudah ringan maka akan menjadi nikmat. Makanya Allah berfirman wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah dengan kesabaran dan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu berat. Ya. Berat. Illa alal khasyi'in. Kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Ya. Artinya sholat itu harus dipaksa. Berat harus dipaksa. Makanya Rasulullah menyuruh kita agar mendidik anak kita sholat sejak usia 7 tahun. Ketika sudah 10 tahun boleh dipukul. Kenapa? Karena harus dipaksa dulu. Dipaksa. Nanti ketika sudah besar, dewasa, sudah balik, dia mudah untuk sholat karena sudah terbiasa. Nah, ketika dia sudah mendapatkan nikmat dalam ibadah, kelezatan ibadah, manisnya ibadah, tidak perlu dipaksa jalan sendiri, gitu ya. Karena sudah menjadi kebutuhan dia. Bahkan kalau ditinggalkan berat. Wallahu a'lam seperti itu. Pak Jasman. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Bismillah. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.